Tes, check sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, kali ini kita akan kembali membahas ya perkembangan dari dunia kripto, khususnya mungkin kita sekarang akan bahas Bitcoin ya. Jadi sebelum kita membahas Bitcoin, kita notice dulu dari time frame per daily hari ini. Jadi market kripto masih dalam irama kenaikannya. Jadi dari minggu kemarin itu penurunan cukup drastis ya. Nah, sekarang sudah mulai terlihat ada pemantulan. Jadi kalau kita lihat di weekly, jadi hari Senin sekarang sudah masuk weekly ya. Jadi minggu kedua di Februari ini lumayan ada peningkatan hijau-hijau ya. Jadi mungkin ini kalau kita lihat per daily atau di hari ini saja ada rata-rata kenaikan sampai ya bisa 6 sampai 7% ya. Tuh. Kemudian kita langsung lihat aja ke market penentunya ya. Jadi penentu dari market kripto ya Bitcoin gitu. Jadi semuanya pasti dari Bitcoin dulu nih. Oke, jadi Bitcoin selepas dia tidak berhasil turun, tidak berhasil breakdown, dia saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia berarti confirm bounce back ya. Jadi kalau kemarin saya live stream dan membuat video gitu ya, candlestick-nya masih menunggu penutupan ya. Nah, sekarang candlestick kemarin berarti sudah menutup di sini, berarti dia terjadi bahkan tidak triple tapping, tapi 4. Dan yang keempat, dia sempat turun lebih jauh di supportnya di 94.000. Nah, sekarang dia sudah naik lagi, artinya ada konfirmasi bahwa dia breakout ya. Oke, nah ini adalah mungkin kalau dari segi teknikal ini mulai terlihat tanda-tanda akan ada kenaikan ya. Dan di sini juga di indikator stokastik RSI sudah mulai crossing nih garis biru terhadap garis merahnya. Artinya sudah bisa dipastikan bahwa untuk si Bitcoin akan naik dulu ya. Dan itu nanti ke depannya mungkin kalau misalkan perform dari Bitcoin itu bagus, itu akan terlihat juga atau akan diikuti juga oleh altcoin-altcoin lainnya. Kemudian siapa yang lihat dulu juga dari indikator Bitcoin dominance ya. Ini sebelumnya kita hapus dulu karena sudah tidak relevan ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, nah di Bitcoin dominance pun kalau misalkan kita lihat indikator stokastik RSI, dia sudah menunjukkan overbought atau sudah terlalu banyak orang membeli atau jenuh beli. Jadi sudah saatnya dia akan melakukan penurunan dulu, dan ini juga terlihat dari indikator stokastik RSI. Dia sudah turun, teman-teman. Namun kita harus pastikan di sini ada trend line-nya. Kita coba tandai dulu trend line-nya. Nah, secara trendline memang Bitcoin dominance masih naik, teman-teman ya. Jadi mayoritas investor kripto ini didominasi oleh pemegang Bitcoin. Meskipun turun, mungkin nanti dia akan ada potensi bounce back dulu di sini, di area sini. Jadi di sini ada resisten yang lumayan kuat, di sini juga ada resisten. Jadi mungkin dia bisa memantul di daerah situ. Nah, kalau misalkan dia bisa turun lebih jauh, artinya yaitu ada kemungkinan untuk alt season ya. Oke, kemudian juga ada beberapa sentimen. Jadi untuk kemarin kan sentimen buruk datang dari Cina ya. Nah, sekarang sentimen baik juga ternyata datang dari Cina, teman-teman. Jadi ada salah satu postingannya. Ini salah satu artikel dari Bain Crypto. Nah, di sini ada Pengadilan Tinggi Cina memutuskan aset kripto tidak dilarang sebagai komoditas. Jadi sebelumnya kan sempat melarang nih Cina. Jadi hingga Februari 2025 sebetulnya Cina masih memberlakukan larangan ya terhadap aktivitas terkait cryptocurrency yang memang ditetapkan dari 2021, teman-teman. Nah, tapi
ternyata ada beberapa perkembangan nih yang memang menunjukkan kemungkinan perubahan sikap di masa depan atau di hari ini dan di masa depan. Jadi dari mulai 2024 pengadilan Cina ini pengadilan tinggi Shanghai memutuskan bahwa aset kripto memiliki atribut properti. Jadi tidak sepenuhnya dilarang ya. Jadi ini sudah tidak dilarang lagi karena sudah memasukkan kategorinya ke dalam atribut properti gitu. Tapi juga meskipun demikian, aktivitas seperti penerbitan token dan perdagangan kripto tanpa izin resmi memang tetap dianggap sebagai aktivitas ilegal ya di Cina gitu. Kemudian juga ada di Hong Kong ya, sebagian wilayah administratif khusus di Cina telah memang menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap cryptocurrency. Jadi beberapa waktu lalu juga Hong Kong telah menyetujui ya ETF Bitcoin pertamanya, dan itu juga memberikan akses kepada investor di daratan Cina. Nah, jadi meskipun ada spekulasi bahwa Cina mungkin mencabut larangan kripto, tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut ya, atau bukti mendukung klaim tersebut. Jadi itu mungkin situasi yang harus dipantau, tapi dengan adanya mungkin artikel-artikel seperti ini, ya bisa jadi Cina sudah mulai melonggarkan ya, atau mungkin bahkan dia sudah setuju lah terhadap kripto. Nah itu mungkin akan menjadi salah satu sentimen nantinya untuk mayoritas kripto ya. Gitu. Oke, untuk penutupan mungkin saya akan cek coin market cap ya teman-teman. Jadi selain dua indikator tadi, selain kita lihat market outlook, kemudian juga Bitcoin dominance ya, kita juga perlu tahu, biasa saya mengecek Fear and Greed Index ya. Jadi Fear and Greed Index ini biasanya menunjukkan level di mana investor ini takut atau sudah di level serakah. Nah sekarang sudah ada di level takut ya, atau fear. Nah level poinnya ada di 35, which is itu sudah bagus menurut saya untuk melihat peluang, karena biasanya di level tersebut biasanya ada tekanan untuk beli ini. Ini juga terlihat dari historical datanya. Jadi setiap ada di level fear, ini naik gila-gilaan itu, naik langsung tinggi ya. Nah, ini tercermin dari data-data sebelumnya. Nah, jadi ini bisa menjadikan teman-teman conviction juga apakah masih worth it untuk investasi di kripto atau di Bitcoin gitu ya. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Jadi seperti biasa nanti kedepannya saya akan selalu update. Saya usahakan tiap hari untuk mengupdate perkembangan kripto dan Bitcoin mungkin di minggu ini. Saya akan lebih update tiap hari lah, gitu ya. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.